Halo adik-adik, apa kabar? Nah, kita berjumpa lagi nih, walaupun nggak secara langsung. Nah, sekarang kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri ya. Harus semangat, walaupun kalian di rumah, tetap semangat memuji Tuhan. Yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Ayo sekali lagi kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Iya, yuk sekarang kita mau masuk dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk boleh sungguh-sungguh di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Iya, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Wah, semua pasti sehat-sehat ya. Loh, seneng kalau kalian semua sehat-sehat. Nah, sekarang kita mau angkat pujian lagu kebangsaan kita, Mars Sekolah Minggu. Yuk, semuanya masih tetap berdiri ya. Ikutin gaya Lose. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo sekali lagi, sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya adik-adik. Nah seperti lagu ini, kalian pasti masih rajin dong baca kitab suci, berdoa, ya kan? Walaupun udah nggak pernah ke gereja, tetapi kalian ingat ya, harus tetap saat teduh di rumah masing-masing. Nah, yuk sekarang kita mau angkat pujian, kita kerja sama-sama, ya.
Ayo, masih tetap berdiri ya, ikut gaya lose. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Iya, nah seperti lagu ini ya. Walaupun kita masih kecil, kita bisa bekerja buat Tuhan, melayani Dia. Di rumah juga kalian bisa melayani Tuhan dengan caranya seperti apa? Membantu orang tua, itu juga salah satu pelayanan. Ya, yuk sekarang kita mau angkat pujian. Kerja buat Tuhan selalu manise. Maksudnya supaya kita tetap sukacita di dalam bekerja buat Tuhan. Yuk. Kerja buat Tuhan selalu manis, kerja pikul salib selalu manis. Mari kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo sekali lagi, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Maya pikul salib selalu manis. Mari kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Iya, ingat ya, ketika kita melakukan apapun itu sama aja kerja buat Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan ya. Ingat, kalian bisa titip sama mama atau papa untuk ditransfer ke gereja persembahannya. Yuk kita mau angkat pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Iya. Wah, kok banyak balon ya? Ada apa ya? Wah. Happy birthday to you. Wah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, ternyata hari ini ulang tahun sekolah minggu. Wah. Nah, kalian tahu nggak ulang tahun sekolah minggu yang keberapa? Aku tahu. Iya. 66. 66. Salah. Kayaknya belum bener deh. Oh, belum. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nggak? adik-adik? 67. Wah, 60 berapa? 7. Iya, bener. Ulang tahun sekolah minggu yang ke-67. Iya. Nah, yuk kita mau nyanyi sekali lagi yuk. Happy birthday. Ayo semuanya ikut nyanyi yang di rumah ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, yuk kita mau sama-sama tiup lilinnya. 1, 2, 3. Iya, selamat ulang tahun sekolah minggu. Sekolah minggu ulang tahunnya hari ini persis yang ke-67. Besok 7 September ulang tahun gereja yang ke-68. Kita mau doain ya sekolah Iya. minggu dan gereja kita. Yuk kita mau adik-adik, berdoa ya. Kita mau doain ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur kami boleh kembali merayakan ulang tahun sekolah minggu ya Tuhan yang ke-67 dan besok ulang tahun gereja GKBJ Samanhudi yang ke-68. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan sampai hari ini ya Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu ke depan ke dalam tangan-Mu dan juga untuk gereja ya Tuhan, teruslah pakai sekolah minggu dan gereja ini menjadi berkat di tangan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Bye-bye. Hai adik-adik, udah pada siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah pada bawa Alkitabnya? Udah duduk diam, tenang, dan siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami agar kami boleh duduk tenang dan diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang Timotius. Gimana dia melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Penasaran kan adik-adik? Yuk kita simak ceritanya. Jadi adik-adik, ini Timotius bersama ibunya Eunike. Dan ini ada neneknya, Louis. Ibunya Timotius selalu meluangkan waktu adik-adik untuk mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan. Timotius dan keluarganya tinggal di sebuah kota kecil bernama Listra. Neneknya juga mengajari Timotius tentang firman Tuhan dan tentang Yesus adik-adik. Timotius tahu bahwa Adam dan Hawa mereka tidak taat kepada Tuhan. Timotius juga tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia.
dan bangkit pada hari yang ketiga adik-adik, menjadi juru selamat. Timotius pun menjadi percaya sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lalu hari demi hari adik-adik, Timotius semakin bertumbuh. Dia udah besar ya adik-adik, dan dia semakin mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan adik-adik. Dia suatu hari sedang jalan di kota Listra. Dia dikenal baik oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu datang juga Bapak Paulus ke kota Listra. Dia sedang mencari orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk menemaninya dalam perjalanan memberitakan Injil tentang Yesus. Bapak Paulus pun bertemu dengan Timotius. Halo Timotius. Halo Bapak Paulus. Saya sedang mencari seorang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan saya tahu bahwa kamu mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Iya Bapak Paulus, ada apa yang bisa saya bantu? Lalu Bapak Paulus menjawab, maukah kamu menemani aku dalam perjalananku memberitakan Injil tentang Yesus? Lalu adik-adik, Timotius dengan gembira, lihat ya mukanya, dia senang sekali. Dan dia bilang, tentu saja Bapak Paulus, aku mau menemanimu memberitakan Injil tentang Yesus. Kenapa Timotius mau mengikut Bapak Paulus? Karena dia mau melayani Tuhan dan melayani sesamanya adik-adik. Lalu mereka pun pergi memberitakan Injil dari kota yang satu ke kota yang lainnya. Lalu adik-adik, suatu hari mereka terpisah. Timotius tinggal di sebuah kota untuk menolong sebuah gereja di sana. Sedangkan Bapak Paulus tetap melanjutkan perjalanannya memberitakan Injil tentang Yesus. Nah, saat mereka terpisah, Tuhan menolong Bapak Paulus dengan menulis surat kepada Timotius agar Timotius tahu apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, suratnya itu bisa kita lihat di dalam Alkitab adik-adik. Ada di 2 Timotius dan 1 Timotius ya adik-adik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan bahwa kita harus selalu ingat adik-adik siapa yang sudah mengajarkan kita tentang firman Tuhan dan tentang Yesus. Misalnya kita diajarkan oleh mami, papi, guru-guru di sekolah, dan lause-lause di gereja. Dan Timotius sudah diajari oleh ibunya dan neneknya Louis. Nah adik-adik, ibunya dan neneknya Louis ini sudah melayani Tuhan juga dengan mengajari Timotius tentang firman Tuhan dan mengenalkannya tentang Yesus. Timotius sendiri melayani Tuhan dengan memberitakan Injil adik-adik dan menolong sebuah gereja di sebuah kota. Adik-adik, mau tidak kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita karena kita sudah mengenalnya adik-adik? Timotius, dia sudah mengenal Tuhan, dia mau loh melayani Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Adik-adik bangkit berdiri dan ikuti gerakannya. Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi adik-adik, Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitas kita bikin apa sih adik-adik? Jeng jeng, kita bikin surat.
Nah, suratnya ini bisa di-open ya, bisa dibuka. Dan bukanya pelan-pelan. Dalamnya kita tulis, aku mau setia melayani Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena sudah mengenal Tuhan sejak kecil melalui cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh mami, papi, guru-guru di sekolah, dan lause-lause di gereja. Terus kalian bisa tulis, aku mau melayani Tuhan melalui apa? Melalui apa adik-adik? Misalnya melalui bernyanyi buat Tuhan adik-adik. Atau adik-adik bisa ikut paduan suara di gereja, menari buat Tuhan, dan mendoakan teman yang sakit. Dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, kita buatnya dari kertas ukuran A4. Kalau adik-adik nggak tahu, adik-adik bisa nanya ya mami papi kalian. Atau bisa juga kertas buku tulis saja nih adik-adik. Kalau adik-adik udah ambil, yuk ikutin cara buatnya ya, pelan-pelan. Kalau kalian susah cara buatnya, nanti kalian minta tolong mami papi kalian ya. Jadi, yang pertama, kita lipat menjadi 2 bagian. Sama rata ya adik-adik, terus kita tekan ke kanan, kita tekan ke kiri. Nah, setelah itu adik-adik kita buka lagi. Udah kelihatan kan adik-adik garis tengahnya. Lalu kita putar ke atas. Ujung kiri kita lipat ke tengah, garis tengahnya ya adik-adik nih. Lalu kita tekan. Kalau sudah, kita ujung kanannya kita lipat ke tengah. Jadi membentuk segitiga ya adik-adik. Kita tekan. Nah, udah jadi belum adik-adik? Dari ujung kanan kita lipat ke tengah, ujung kiri kita lipat ke tengah juga. Kalau sudah adik-adik, kita putar nih yang atas jadi di bawah. Ding. Lalu kita lipat juga ujung sebelah kanannya ke garis tengah. Sebelah kirinya juga ya adik-adik, lipat ke garis tengah. Lalu kita tekan. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita bikin ke samping. Lihat ya adik-adik, ujung atasnya sama bawahnya belum kita lipat. Kita lipat juga nih adik-adik ke garis tengahnya. Lalu kita tekan ya adik-adik. Nah, udah jadi belum adik-adik seperti ini? Dari atas kita lipat ke garis tengahnya. Kalau udah adik-adik, karena kita susah lipatnya dari bawah ke atas, kita balik ya. Jadi yang bawahnya ke atas. Lalu kita juga lipat ke garis tengahnya. Seperti ini adik-adik, kalau sudah kita tekan. Nah adik-adik, udah jadi belum seperti ini? Kalau sudah, kita putar lagi nih ininya ke atas. Tapi kalau misalnya kalian bisa dari samping, ya udah kalian lipat aja dari samping kanan, kita tarik juga ke garis tengahnya. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Lalu yang sebelah kirinya juga sama, kita lipat ke garis tengahnya. Nah adik-adik, udah jadi belum seperti ini? Kalau udah, kita rapikan dulu ya lipatannya.
udah rapi nih adik-adik. Udah jadi seperti ini kan? Lalu kita balik. Nah, di bagian belakangnya ini kalian tulis, aku mau setia melayani Tuhan karena sudah mengenalnya sejak kecil melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh mami, papi, guru-guru di sekolah, dan lause-lause di gereja. Lause ulangi lagi adik-adik. Aku mau setia melayani Tuhan karena sudah mengenalnya sejak kecil melalui cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh mami, papi, guru-guru di sekolah, dan lause-lause di gereja. Kalau adik-adik udah tulis seperti itu, terus adik-adik tulis lagi di bawahnya, aku mau melayani Tuhan melalui apa adik-adik? Misalnya, kayak tadi, kalian mau bernyanyi buat Tuhan, atau kalian mau ikut paduan suara di gereja, atau kalian nih ya mau jadi YouTuber. Kalian bisa jadi YouTuber dengan memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Atau kalian suka menari, ya udah kalian menari buat Tuhan. Dan kalian juga bisa mendoakan teman kalian yang sedang sakit, dan masih banyak lagi. Adik-adik tulis ya, kalian mau melayani Tuhan dalam hal apa? Kalau udah, bawahnya sini masih ada sisa, kalian bisa gambar. Nih, seperti lause punya. Nih, lause gambar. Ada siapanya? Ada 2 orang anak ya, sedang bernyanyi. Terus ada bunganya, ada gerejanya, ada pohon. Atau kalian kalau nggak mau gambar, kalian juga bisa adik-adik mewarnai aja. Misalnya kalian warnain pink atau kuning, atau masih banyak warna lain-lainnya ya. Nah adik-adik, kalau sudah, kalian gambarnya bisa nanti aja. Sekarang kita belum selesai nih lipatnya, tinggal sedikit lagi. Lalu bagiannya seperti ini kan, kita lipat dari bawah ke atas. Ini bentuknya persegi panjang ya adik-adik lipatannya, lalu kita tekan. Ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah adik-adik, seperti ini, kita lipat nih bagian bawahnya juga ke atas. Nah, seperti ini ya adik-adik. Dari bawah ke atas. Lalu kita buka lagi adik-adik. Lihat gak adik-adik, bagian yang kosong nih. Kita buka nih sisi kiri kanannya. Nah, bisa dibuka kan? Terus dari bawahnya ini, kita masukin nih ujungnya. Kalau susah, kalian minta tolong mami papi kalian ya. Ujungnya buat masukin ke dalam. Kita tutup. Nah, kita rapin deh adik-adik. Nah, udah jadi kan adik-adik? Nah, kalau udah jadi, kalian bisa hias. Di sini, sisi kanan sama kirinya, kalian bisa tulis nama kalian. Siapa misalnya? Kalau Lause Larissa. Terus, ntar jadinya seperti ini adik-adik. Nah, ini ada mulutnya seperti ini. Kalian bisa gambar seperti ini. Ada tanda panahnya ke bawah ya. Terus kalian tulis open. Kalau udah, kalian balik nih. Dari sini kita balik. Nah, kalian bisa tulis ayat hafalan kalian hari ini. Dari Galatia 5 ayat 13b. Yaitu, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terus kalian juga bisa gambar nih. Ada 2 orang, terus ada love-nya.
Atau bebas deh kalian mau gambarnya seperti apa ya adik-adik. Udah selesai adik-adik. Kalian tinggal gambar dan mewarnai ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Aktivitasnya ditaruh dulu, nanti kalian bisa lanjutin lagi mewarnainya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan ajar kami untuk boleh melayani-Mu dan melayani sesama kami. Ingatkan kami juga ya Tuhan, siapa saja yang sudah mengajarkan kami tentang firman-Mu dan tentang Yesus yang diajarkan oleh Mami, Papi, guru-guru di sekolah, dan usaha-usaha di gereja. Tuhan, kiranya Engkau juga selalu memberkati gereja yang sudah menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dah adik-adik. Terima kasih.